Beberapa minggu yang lalu, gue pernah tuh ngebahas kasus perampokan bank di Jepang yang sangat mengerikan. Nah, kali ini gue nemu nih satu kasus perampokan yang nggak kalah mengerikannya juga. Singkat cerita ya, ada seorang ibu-ibu yang dipaksa oleh geng kriminal untuk ngerampok bank. Kalau ibu-ibu ini nggak mau melakukan aksi perampokan bank, maka dia dan anaknya itu bakalan hancur berkeping-keping. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe, terus juga nyalain nih notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 20 November tahun 2000, ada sebuah keluarga kecil yang hidup damai di sebuah rumah besar yang ada di California, Amerika Serikat. Keluarganya ini bisa terbilang kecil karena cuma terdiri dari seorang ibu yang juga seorang single parent dan juga anaknya yang sematawayang yang satu-satunya. Ibunya ini diketahui adalah seorang wanita berusia 35 tahun yang bernama Michelle Rene yang bekerja sebagai manajer di salah satu bank yang ada di California. Lalu anaknya Michelle yang masih berumur 7 tahun diketahui bernama Bria. Nah, mereka berdua tinggal di bagian kota California yang terbilang kawasan elit tapi sepi yang bernama Vista Residence. Di komplek yang ada di pinggir bukit ini, jarak antar rumahnya itu jauh-jauh, di mana tiap rumah itu ada tanah atau kebun kosong. Michelle waktu itu bercerita kalau dia sengaja memilih daerah di kawasan yang sepi karena dia nggak mau dirinya dan anaknya terkontaminasi dengan hiruk-pikuk kemewahan pusat kota California. Di kawasan ini, Michelle dan Bria hidup berdua aja nih dengan damai dan normal. Sampai pada malam itu, ketika Bria lagi tidur di kamarnya, tiba-tiba aja dia kebangun karena mendengar suara gemerusuk dari jendela kamarnya. Pas dia menoleh ke jendela kamarnya, Bria langsung panik dan berteriak memanggil Michelle. Michelle yang terbangun langsung bergegas lari menuju kamarnya Bria dan bertanya, "Ada apa, Nak? Ada apa? Kok tiba-tiba teriak?" Bria yang masih ketakutan sambil juga selimutan di kasur ini nunjuk ke jendela. Dia bilang, "Ada muka orang di jendela." Michelle ini langsung deg-degan karena ada 3 kemungkinan nih ya. Kemungkinan pertama adalah muka orang yang muncul di jendela itu bisa jadi adalah penampakan hantu. Kemungkinan kedua adalah muka yang muncul di jendela itu bisa jadi adalah penampakan maling. Dua-duanya sama-sama mengerikan nih, secara mereka cuman berduaan aja di rumah. Michelle lalu memberanikan diri tuh untuk membuka jendela kamarnya Bria. Pas dibuka, Michelle ini mengeluarkan kepalanya lalu menoleh ke depan, ke samping kanan, ke samping kiri, juga bawah dan atas. Pas itu Michelle tutup lagi jendelanya. Ternyata pas jendelanya dibuka, jawaban dari penampakan muka yang ada di jendela adalah kemungkinan yang ketiga, yaitu Bria ini mungkin aja bermimpi atau berhalusinasi. Michelle pun menghampiri Bria yang masih tiduran di atas kasur dan mulai tuh memeluk Bria untuk menenangkan dia. Waktu itu Michelle bilang, "Udah nggak apa-apa, Nak, kamu tadi tuh lagi mimpi. Pas ibu cek jendelanya, nggak ada siapa-siapa kok, aman-aman aja." Walaupun begitu, Bria ini bersikeras kalau penampakan muka di jendela tadi itu adalah real, bukan mimpi, bukan juga halu. Bria menjelaskan bahwa penampakan mukanya tadi itu jelas-jelas kayak orang yang lagi ngintip di jendela. Michelle lalu menjawab, "Enggak sayang, kamu kayaknya tadi mimpi deh. It's okay, nggak apa kok. Tadi ibu udah cek jendelanya dan nggak ada siapa-siapa di sana." Bria ini diam aja tuh ya di pelukannya Michelle karena mungkin bisa jadi kalau Bria itu ya halu lah. Yaudah deh, pada malam itu Michelle tidur tuh sama Bria, sekasur berdua sama Bria supaya dia tidak ketakutan lagi. Besok paginya pada tanggal 21 November tahun 2000, tepatnya pada jam 8 malam, Michelle dan Bria ini lagi duduk aja tuh ya berduaan di ruang keluarga sambil nonton TV. Pas lagi nonton TV, tahu-tahu pintu depan rumahnya itu didobrak paksa. Michelle dan Bria ini otomatis kaget dong ya. Gak lama dari pintu depan rumahnya ini muncul 3 orang berbadan besar menggunakan baju serba hitam sambil juga mengenakan topeng hitam. 3 orang misterius ini masuk dengan cepat sambil juga memegang senjata laras panjang layaknya pasukan
tim SWAT. Begitu mereka masuk, 3 orang misterius ini langsung menodongkan senjata mereka ke Michelle dan juga Brea yang masih kaget dan tidak berkutik. Michelle ini langsung dijambak dan dibekap gitu ya ke sofa sambil juga diikat tangannya menggunakan kabel. Brea yang refleks mau kabur ini langsung ditangkap ya dan juga langsung diikat. Michelle dan Brea yang udah tidak berkutik ini masih mau melawan gitu. Tapi salah satu dari orang misterius ini berteriak, kalau lo berdua masih mau hidup, lo berdua mesti menuruti kemauan kita. Pada momen ini, Michelle dan Brea yang panik, kaget, tidak berkutik dan juga nangis ya, sekarang sadar bahwa rumah mereka baru aja dirampok oleh komplotan misterius. Ketika keadaannya mulai kondusif di mata komplotan misterius ini, Michelle dan Brea yang masih terikat ini dipaksa tengkurap di lantai. Mereka berdua tengkurap sambil kepalanya tuh ditodong oleh senjata laras panjang. Michelle ini yang ketakutan dan juga pasrah karena ditodong senjata, ini bener-bener nggak tahu mesti ngapain. Pas itu Michelle yang ketakutan dan nangis ini sambil kayak memohon-mohon gitu lah kepada komplotan misterius ini. Brea yang masih umur 7 tahun ini nanya ke komplotan misterius. Dia bilang, apakah kalian akan membunuh ibu? Apakah kalian akan membunuh kita semua? Salah satu orang dari komplotan ini menjawab, "Oh, halo sayang, kita ketemu lagi. Enggak kok, tenang aja. Kita tidak akan membunuh kalian, asalkan kalian menuruti apa yang kita perintahkan." Pas itu ya Michelle notice dengan jawaban tadi, terutama di kalimat kita bertemu lagi. Kayak ketemu lagi. Kapan Brea pernah ketemuan dengan komplotan perampok ini? Michelle lalu nekat nanya, apakah lo yang kemarin ngintip ke kamar anak gue? Dan surprise, salah satu komplotan itu menjawab, yes, itu aku. Kita udah menstalking rumah ini sejak 1 tahun terakhir. Kita tahu segala hal tentang lo, anak lo, rutinitas lo, semuanya kita ketahuin. Dari sini jantungnya Michelle ini hampir copot ya, karena selama setahun terakhir dia mengira hidupnya tuh aman-aman aja. Tapi ternyata dia dan anaknya merupakan target dari rencana perampokan. Michelle di sini udah pasrah dan udah negative thinking ya. Besar kemungkinan rumahnya Michelle itu bakalan dirampok. Terus Michelle dan Brea itu bakalan dilecehkan secara seksual dan ujung-ujungnya bakalan ditembak mati. Michelle pun lalu nanya ke komplotan perampok ini, apa yang kalian mau? Komplotan perampok ini tuh nggak langsung menjawab. Mereka kayak ambil posisi gitu ya di berbagai sudut ruangan. Mereka kayak ngambil posisi untuk standby. Setelah standby, mereka kayak ngobrol tapi pakai bahasa kode ala-ala agent rahasia. Selain itu juga, mereka kayak memanggil satu sama lainnya, sesama anggota perampok ya, dengan nama samaran. Nah, ngomong-ngomong soal nama samaran, demi kepentingan cerita, kita sebut aja komplotan misterius ini dengan nama Fulan, Fulano, dan Fulani. Pas itu ya, Fulan yang lagi berdiri di pinggir jendela ini kayak memberi tanda gitu ke luar rumah. Lalu dari walkie-talkie-nya Fulan terdengar lagi suara dari seorang perempuan yang untuk sementara kita sebut saja sebagai Fulana. Pas itu Fulana bilang ke Fulan, "Yap, semuanya aman. Lanjut ke langkah selanjutnya." Dari sini Michelle langsung ngeh bahwa perampoknya itu sebenarnya bukan 3 orang, melainkan 4 orang. Fulan, Fulano, dan Fulani itu ada di dalam rumah, dan Fulana itu jaga-jaga tuh di luar rumah. Begitu Fulan mendapatkan konfirmasi dari Fulana, Fulan lalu menghampiri Michelle yang masih tengkurap nih di lantai rumah. Pas itu Fulan bilang, "Jadi gini bu, kita nggak mau ngerampok rumah ibu, tapi kita mau ibu melakukan sesuatu untuk kita." Pas itu Fulan memberikan tanda ke Fulano. Fulano tuh langsung tuh mendirikan tubuhnya Bri. Dia lalu kayak memasangkan sesuatu gitu ke tubuhnya Bri sambil juga melakban seluruh pinggang atau tubuhnya Bri. Begitu sesuatu ini udah terpasang di pinggang atau tubuhnya Bri, Fulan lalu bilang ke Michelle sambil juga menunjukkan sebuah alat kecil. Pada momen ini Fulan bilang, "Saya mau ibu ngerampok bank tempat di mana ibu bekerja. Dan kalau ibu tidak mau, anak ibu bakalan hancur berkeping-keping." Pas itu ya Michelle itu menoleh tuh ke arah Bri. Dan ternyata sesuatu yang baru aja dipasangkan oleh Fulano ke tubuhnya Bri adalah sebuah bom dinamit. Dan alat kecil yang ada di tangan Fulan sekarang itu adalah detonatornya. Yang artinya kalau Michelle tidak mau merampok bank, maka Fulan bakalan menyalakan bom yang ada di tubuhnya Bri.
Michelle ini nangis jadi-jadinya ya, karena gimana enggak, anaknya sendiri sekarang di tubuhnya itu ditempelin bom. Mau nggak mau, Michelle mesti menurutin tuh perintahnya Fulan. Dirasa Michelle mau kooperatif nih ya, Michelle dibangunin tubuhnya dan suruh duduk bersampingan dengan Bri yang masih dipasangin bom. Michelle ini langsung memeluk Bri sambil nangis-nangis, memastikan bahwa semuanya tuh baik-baik aja. Begitu keadaan udah mulai tenang, Fulan lalu duduk tuh berhadapan dengan Michelle dan Bri. Dia kayak memberikan briefing atau rencana yang mesti dilakukan Michelle besok pagi ketika bank udah buka. Pada saat lagi briefing, dari walkie-talkie-nya Fulan itu muncul suaranya Fulana. Pas itu Fulana bilang, "Halo Fulan, ada orang yang bakalan masuk ke rumahnya Michelle." Fulan, Fulano, dan Fulani yang lagi stay di dalam rumah ini langsung mengambil posisi standby gitu dengan tenang dan kalem. Mereka kayak ngumpet lah di sudut-sudut rumah. Begitu orang ini membuka pintu masuk rumahnya Michelle dan masuk ke dalam, Fulan langsung menodongkan senjatanya ke orang yang baru aja masuk. Ternyata orang yang baru aja masuk ini adalah temannya Michelle yang bernama Kimbra Oliver. Diketahui ya, Kimbra emang sering berkunjung dan nginep di rumahnya Michelle. Nah, komplotan Fulan, Fulano, Fulani, dan Fulana ini udah mengetahui kalau Kimbra itu bakalan datang ke rumahnya Michelle. Mereka kayak udah memiliki ekspektasi kalau malam ini Kimbra itu bakalan bertamu. Secara mereka udah mengintai rumahnya Michelle sejak setahun terakhir, jadinya tahu tuh seluruh kebiasaan dan juga aktivitas di rumahnya Michelle. Fulan yang menodongkan senjatanya ke Kimbra ini bilang, "Jangan berteriak dan jangan bersuara sama sekali. Kalau lo mau selamat, ikutin perintah kita." Pas itu ya, Kimbra yang baru aja masuk itu ngelirik ke Michelle. Mereka sempat bertukar pandangan. Nah, Michelle ini kayak ngangguk gitu loh. Kimbra yang baru aja masuk ke rumah dan udah ditodong senjata ini langsung paham kalau dia baru aja masuk ke rumah yang ada perampoknya. Ya udah deh, Kimbra pun ikutan disandra oleh komplotan Fulan. Begitu situasinya udah kondusif kembali di matanya Fulan, dia dan bersama dengan komplotan yang lainnya itu melanjutkan lagi tuh briefing untuk merampok bank. Berjam-jam kemudian pada malam itu, Michelle mesti memahami betul tuh segala macam rencananya Fulan. Fulan pengen kalau Michelle itu bener-bener menurutin seluruh rencana perampokan bank yang udah Fulan buat. Besok paginya pada tanggal 22 November tahun 2000, Michelle dan Bri ini disuruh mandi. Mereka berdua mandi di bawah tekanan karena pada saat mandi aja mereka itu masih ditodong senjata. Bisa dibilang pada saat itu ya, Michelle dan Bri ini kayak dipermalukan lah. Begitu udah selesai mandi, Michelle dan Bri ini langsung disuruh pakai baju. Untuk Michelle, dia disuruh pakai baju rapih gitu, layaknya baju kerja. Begitu mereka berdua udah pakai baju, Fulano lagi-lagi memakaikan bom dinamit ke tubuhnya Bri. Setelah itu, Fulano beralih ke Michelle dan sekarang memakaikan bom dinamit juga ke tubuhnya Michelle. Hal ini Fulan perintahkan supaya kalau Michelle macam-macam, selain tubuh anaknya bakalan hancur berkeping-keping, tubuhnya Michelle itu juga bakalan ikutan meledak. Selain itu, Kimbra, temannya Michelle yang tadi malam baru datangnya, itu juga ditempelin bom dinamit tuh. Setelah mereka bertiga dipasangin bom dinamit, Fulan mempersilahkan Michelle untuk mengucapkan kata-kata terakhir untuk Bri. Fulan kayak memberikan waktu 10 menit untuk Michelle supaya dia bisa pamit dulu. Pada momen ini ya, Michelle lagi-lagi nangis sejadi-jadinya dan memeluk erat Bri karena bisa jadi setelah perampokan ini selesai, Michelle, Bri, dan mereka bertiga itu bakalan diledakkan. Mereka berdua say goodbye tuh. Dan di momen terakhir ini, Bri sempat bilang, Ibu yang berani ya." Begitu selesai mengucapkan kata-kata terakhir ya, Fulan memberikan sebuah koper ke Michelle. Fulan bilang kalau kopernya ini harus diisi sepenuh mungkin dengan uang yang bakalan lo rampok nanti di bank. Selain itu, Fulan juga nunjukin lagi nih detonator bomnya ke Michelle. Waktu itu Fulan bilang, "Ingat, kalau lo macam-macam, anak lo duluan yang bakalan hancur lebur." Michelle menarik nafas panjang dan memahami nih ya maksudnya si Fulan. Fulan pun lalu memerintahkan Fulano dan Fulani untuk stay di rumahnya Michelle. Pas itu mereka berdua menyekap Bri di lemari baju dan menyekap Kimbra di kamar mandi. Begitu Bri dan Kimbra udah disekap, Fulan dan Michelle itu naik tuh ke mobil jeepnya Michelle. Beberapa saat sebelum naik, Fulan itu lagi-lagi memberikan tanda ke sebuah mobil sedan yang dari semalam itu parkir. Ternyata di dalam mobil sedan ini itu ada Fulana yang berjaga di luar semalaman. Fulana yang mengkonfirmasi tanda dari Fulan ini itu menyalakan mobil dan bersiap-siap. Begitu Fulan dan Michelle udah di dalam mobil ya, mereka itu pergi tuh menuju ke bank sambil juga dibuntutin oleh Fulana menggunakan mobil sedannya.
Beberapa saat kemudian, Fulan dan Michelle sampai nih di parkiran mobil yang ada di gedung bank. Sebelum Michelle keluar untuk merampok bank, Fulan lagi-lagi bilang nih ke Michelle sambil menunjukkan detonatornya. Fulan pas itu bilang, jangan macam-macam dan lo cuman punya waktu 5 menit untuk merampok bank. Michelle mengangguk paham dan dia pun keluar dari mobil sambil juga membawa koper. Michelle jalan masuk tuh ke dalam bank dengan muka yang dia buat sebisa mungkin biasa aja. Dia bertingkah laku seperti hari biasa layaknya dia kerja setiap harinya. Cuman jalanan Michelle itu kelihatan lebih cepet gitu. Di dalam bank ada beberapa teller bank dan juga rekannya Michelle yang menyapa Michelle. Michelle ini berusaha senyum balik nih, tapi raut mukanya itu kelihatan tegang banget. Postur tubuhnya juga rada aneh karena menurut rekan kerjanya, punggungnya Michelle itu seakan-akan kayak ada sesuatu yang menonjol. Michelle pun jalan tuh buru-buru menuju ke ruang kerjanya. Di sana dia meletakkan kopernya Fulan di atas meja kerja dan menarik nafas sebentar. Pas dia lagi nafas dulu ya, dia melihat ada satu kartu gitu yang tergeletak di mejanya. Dia perhatikan baik-baik kartu ini dan pas ini bagaikan petir di siang bolongnya, Michelle langsung tersadar akan sesuatu. Nah, sebelum gue menjelaskan kartu yang bagaikan petir di siang bolong yang dilihat oleh Michelle, ada nih satu kartu yang menurut gue bakalan berguna banget buat hidup lo. Kartu ini bisa mengubah hidup lo menjadi semakin praktis lagi. Gak perlu sampai apply pinjol atau minjem duit tetangga atau bahkan ngerampok bank. Kartu ini adalah kartu kredit Honest. Nah, untuk mendapatkan kartu kredit ini itu gampang banget men. Lo nggak perlu lah nyuruh-nyuruh ibu-ibu untuk ngerampok bank seperti komplotan Fulan tadi. Nggak cuy, nggak. Lo cukup download aplikasi Honest di Play Store. Linknya ada di deskripsi atau scan QR yang tampil di layar ini. Lo ikutin aja prosesnya yang tertera di aplikasi. Prosesnya juga gampang dan cepat, nggak sampai 5 menit. Beneran deh. Seperti biasa ya, lo masukin tuh data diri dan informasi lain sebagainya. Setelah itu, bakalan ada pesan dari kartu kredit Honest yang memverifikasi data lo. Dan seluruh prosesnya ini, itu tuh digital, lewat handphone lo. Nggak perlu lagi tuh repot-repot ke bank, antri nunggu customer service, atau bahkan ngerampok bank untuk mendapatkan kartu kredit. Nggak men, nggak perlu. Terus bedanya sama yang lain, pemberitahuan approvalnya itu langsung di aplikasinya kurang dari 24 jam. Jadi lo nggak perlu was-was tuh nungguin dikabarin approvalnya. Selain itu juga, kartu ini terbilang aman karena di kartunya itu tidak ada informasi yang sensitif. Biasanya kan ya di kartu kredit zaman bahala itu ada nomor-nomor gitu yang bisa digunakan untuk transaksi. Kartu kredit Honest ini nggak ada cuy. Tuh lihat, depannya ini itu polosan men, dan desainnya itu simple tapi keren banget. Nah, segala macam informasi sensitif mengenai kartu kredit Honest itu semua tersimpan secara aman di aplikasi Honest Credit Card. Jadinya kalau kartu ini terjatuh dan hilang, lo nggak perlu khawatir karena informasi sensitifnya itu ada di aplikasi Honest. Cuman walaupun kartu kredit Honest ini terbilang aman ya, lo jangan teledor juga lah nyimpennya. Tetap lo jaga baik-baik kartu kredit Honest ini. Ditambah lagi ya, di dalam aplikasi Honest ini juga nantinya tertulis juga nih detail transaksi. Jadinya lo bisa langsung tracking semua pengeluaran lo. Nah, untuk pembayaran kartu kredit Honest ini canggih banget men, karena pembayarannya itu fleksibel. Lo bisa atur nih berapa besar tagihan yang pengen lo bayar asalkan di atas minimum payment. Paham kan sekarang bedanya Honest sama pinjol? Mana ada pinjol bayarnya bisa sefleksibel itu. Lo sendiri yang atur mau bayar berapa. Cuman Honest doang men yang begitu. Semakin aman lagi, kartu kredit Honest ini udah terdaftar sesuai regulasi Bank Indonesia dan juga diawasin oleh OJK. Jadinya selama lo disiplin dalam membayar tagihan dan bijak ketika menggunakan kartu kredit Honest, lo nggak perlu khawatir, hidup lo aman. Bisa dibilang ya, menurut gue pribadi, kartu kredit Honest ini cocok banget buat lo yang sekiranya butuh kartu kredit tapi males berurusan dengan tetek bengek yang ada di bank. Nggak percaya? Langsung aja cobain kartu kredit Honest. Link downloadnya ada di deskripsi atau scan QR code yang ada di samping ini. Sekarang balik lagi nih ke ceritanya Michelle. Pada momen ini, pas Michelle menaruh koper di meja kerjanya, dia melihat satu kartu yang membuat pikirannya tuh terheran-heran. Awalnya dia pengen diem dulu tuh untuk mencerna pikirannya, tapi di samping kartu ini juga ada fotonya Bri yang terbingkai kecil. Michelle teringat kembali bahwa dia punya misi nih untuk ngerampok bank, dan kalau dia tidak berhasil, Bri bakalan meledak akibat bom yang dipasangkan oleh perampok. Ya udah deh, dengan cepat dia jalan tuh ke salah satu rekan kerjanya dan bilang, bisa nggak kamu bantuin aku? Aku mesti masuk nih ke brankas bank. Ada yang mesti aku lakukan. Nah, rekan kerjanya yang lagi melihat Michelle ini rada bingung karena tumben aja Michelle
mau minta akses ke brankas. Pas itu Michelle kayak menaikkan bajunya dan memperlihatkan bom dinamit yang tertempel di tubuhnya. Michelle lalu bilang, kalau aku nggak ngerampok bank ini dalam waktu 5 menit, aku dan anak aku bakalan hancur berkeping-keping. Rekan kerjanya ini langsung paham tuh dengan kondisinya Michelle. Yaudah deh, mau nggak mau dia memberikan akses Michelle untuk masuk ke dalam brankas bank. Di dalam brankas bank, Michelle secepat mungkin langsung masukkan uang ke dalam koper yang tadi udah diberikan oleh komplotan Fulan. Pada momen ini, Michelle berhasil memasukkan uang sebanyak $360.000 atau senilai kurang lebih 5,4 miliar rupiah. Begitu uang ini semuanya udah di dalam koper, Michelle lalu jalan cepat keluar dari bank. Pada saat itu, seluruh rekan kerja dan teller bank itu matanya melihat semua tuh ke arah Michelle. Mereka kayak paham dan deg-degan karena ya Michelle ini adalah bom waktu yang sedang berjalan. Begitu keluar dari bank, Michelle langsung berjalan menuju mobilnya dia yang udah ditungguin oleh Fulan. Michelle masuk ke dalam mobil dan mobilnya langsung pergi tuh. Di dalam mobil, Michelle menyerahkan uangnya ke Fulan. Begitu uangnya udah diserahkan, Fulan ini kayak berhenti di sebuah belokan lalu menurunkan Michelle. Pas itu Michelle kayak ditinggal sendirian, sedangkan Fulan ini pergi bersama dengan uang hasil rampokannya Michelle menggunakan mobil jeepnya Michelle. Pada momen ini ya, Michelle super duper bingung karena dia sendirian di jalanan. Uangnya dibawa kabur oleh Fulan, mobilnya juga dibawa hilang oleh Fulan. Tubuhnya itu dipasangin bom dan anaknya itu masih disandra. Pada saat Michelle lagi sendirian di jalan, di dalam pikirannya ya, dia bodo amat lah dengan uang dan mobilnya yang hilang dibawa kabur. Di tubuhnya ini ada bom dan di tubuh anaknya yang lagi disekap di rumah itu juga masih ada bom yang bisa meledak kapan aja. Pas lagi jalan sendirian kebingungan ini ya, ada satu rekan kerjanya Michelle yang ternyata itu dari tadi tuh membuntuti Michelle. Rekan kerjanya ini langsung menawarkan mobilnya untuk dikendarai supaya Michelle bisa pulang ke rumah. Yaudah deh, Michelle naik ke mobil temannya dan pergi pulang. Begitu sampai di rumah, dia notice bahwa mobilnya Kimbra itu udah nggak ada dan kondisi rumahnya itu kelihatan sepi banget. Michelle langsung buru-buru masuk ke dalam rumah dan ternyata bener banget dong, rumahnya ini itu sepi, nggak ada orang. Michelle manggil-manggil Bri tuh, takutnya Bri ini tuh dibawa juga sama komplotannya Fulan atau bahkan lebih parahnya adalah sudah diledakkan tanpa sepengetahuan Michelle. Pas lagi manggil-manggil, tiba-tiba aja keluar tuh Bri dan juga Kimbra dari kamar. Michelle ini langsung memeluk Bri dan juga Kimbra. Pas lagi pelukan, Michelle notice bahwa di tubuhnya Bri dan juga Kimbra itu udah nggak ada bomnya. Pada momen ini, Kimbra bilang bahwa bomnya itu mereka berhasil lepaskan sendiri. Kimbra ini menawarkan jasanya untuk melepaskan bom yang ada di tubuhnya Michelle. Tapi Michelle ragu karena takutnya pas lagi dilepaskan, bomnya itu malah meledak. Cuman Kimbra meyakinkan Michelle kalau dia bisa tuh melepaskan bomnya ini. Yaudah deh, Michelle menaikkan kembali bajunya dan Kimbra itu perlahan-lahan melepaskan bom yang ada di tubuhnya Michelle. Begitu bomnya terlepas, mereka bertiga langsung lari secepat mungkin ke rumah tetangga untuk meminta pertolongan. Di rumah tetangga, mereka langsung melaporkan kejadian ini semuanya ke polisi. Gak lama kemudian, polisi datang tuh ke rumahnya Michelle lengkap dengan pasukan bom squad, pasukan yang biasa menjinakkan bom. Pada saat itu, polisi mengamankan Michelle, Kimbra, dan juga Bri. Sedangkan pasukan bom squad ini mengamankan bom yang masih tergeletak di rumahnya Michelle. Nah, pada saat bom squad ingin mengamankan bom, mereka notice bahwa bom yang selama ini terpasang di tubuhnya Michelle, Bri, dan Kimbra adalah bom palsu. Setelah diperhatikan lagi ya, bomnya ini adalah 2 gagang sapu yang dipotong menjadi 2 lalu dicat merah dan dibuat seakan-akan terlihat seperti dinamit. Yang artinya ancaman bahwa Michelle, Bri, dan Kimbra bakalan diledakkan itu semua adalah ancaman palsu. Secara bomnya juga adalah bom palsu. Di saat yang bersamaan juga, Michelle, Bri, dan Kimbra itu memberikan kesaksian mereka kepada polisi. Mereka menceritakan tuh seluruh kejadian yang dimulai sejak penampakan wajah misterius di jendela sampai ke perampokan bank kepada polisi. Michelle juga bilang kalau sebenarnya dia kenal dengan Fulan dan Fulana. Michelle cerita pas dia lagi di ruang kerjanya, dia ngeliat satu kartu tuh. Nah, satu kartu ini merupakan kartu nama yang tertulis Christopher,
Butler. Christopher merupakan salah satu nasabahnya Michelle yang beberapa hari terakhir itu rutin ketemuan dengan Michelle membicarakan masalah rekening banknya. Pas lagi meeting di bank di ruang kerjanya Michelle, Christopher itu juga selalu didampingin oleh seorang wanita yang bernama Lisa Ramirez. Michelle yakin bahwa identitas asli dari Fulan adalah Christopher ini karena Fulan dan Christopher itu memiliki mata yang sama. Pada saat perampokan, Fulan kan memakai topeng ski yang matanya kelihatan. Nah, Michelle bisa mengenali matanya Fulan itu karena ya sama dengan matanya Christopher. Michelle juga yakin kalau Fulana adalah Lisa karena suaranya Fulana ketika lagi ngobrol dengan Fulan lewat walkie-talkie itu persis sama suaranya dengan Lisa. Polisi pun memeriksa tuh di database siapa sebenarnya Christopher ini dan ternyata hasilnya adalah memang benar Christopher adalah mantan narapidana yang mempunyai catatan kriminal dalam merampok bank. Dengan ini ketahuan udah siapa identitas dari Fulan dan juga Fulana. Polisi pun akhirnya melakukan pencarian terhadap Christopher dan juga Lisa. Namun seminggu setelah kejadian penyekapan dan juga perampokan bank, kasus yang dilaporkan Michelle ini masih aja terus dalam proses investigasi. Selama semingguan ini Michelle terus-terusan untuk nge-follow up laporannya, apakah pelakunya udah ditangkap, proses investigasinya sampai mana dan sebagainya. Cuman polisi tidak memberikan kepastian. Mereka hanya memberikan jawaban ya kasusnya itu masih diinvestigasi, masih ongoing, masih juga pending. Dirasa Michelle tidak puas dengan jawaban dari polisi ya, Michelle memutuskan untuk melaporkan kasusnya ini ke sebuah acara televisi di Amerika Serikat yang bernama America Most Wanted. America Most Wanted atau disingkat AMW adalah sebuah acara televisi yang bentukannya itu seperti acara detektif, di mana mereka bakal ngebahas sebuah kasus dan meminta para penonton untuk ikutan menginvestigasi kasusnya. Polisi sangat tidak menyarankan Michelle untuk melaporkan kasusnya ke AMW karena birokrasinya itu jadi ribet dan bisa mengganggu proses investigasi. Namun Michelle bersikeras untuk melaporkan kasusnya ke AMW karena dia ingin pelakunya si komplotan Fulan ini atau Christopher itu cepetan ditangkap. Yaudah deh, Michelle menceritakan kasusnya ke AMW dan disiarkan tuh kasusnya Michelle oleh pihak AMW. Selama beberapa hari berikutnya, kasusnya Michelle ini tuh ditayang terus-terusan di acara televisi itu. Pada saat tayangan ini juga, fotonya Christopher dan Lisa itu ditayangkan di TV sebagai buronan. Lalu 2 hari setelah penayangan, Christopher dan Lisa pada akhirnya ditangkap oleh polisi yang sedang berpatroli di daerah perbatasan California, Amerika Serikat. Pada saat tertangkap, polisi juga menemukan beberapa barang bukti berupa senjata api dan uang hasil rampokan yang masih tersegel pita. Sementara itu, Fulano dan Fulani tertangkap juga sehari setelah Christopher dan Lisa ditangkap. Fulano dan Fulani ditangkap di tempat yang berbeda dan ternyata identitas dari Fulano dan Fulani adalah 2 orang pria yang bernama Huggins dan Ortiz. Dikarenakan 4 pelakunya ini udah ditangkap, maka kasusnya ini masuk dong ke dalam tahap interogasi lalu pengadilan. Nah, pada saat 2 momen ini muncul satu plot twist yang gak bakalan lo kira. Pada saat proses pengadilan, hampir seluruh prosesnya itu berjalan dengan lancar karena kasusnya cukup jelas nih. Michelle waktu itu menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan oleh Christopher, Huggins, dan Ortiz. Juri dalam kasus ini sepakat bahwa Christopher dijatuhi hukuman penjara selama 3 kali seumur hidup dikarenakan dia yang paling vokal dalam malam kejadian. Christopher juga nih yang memerintahkan Huggins dan Ortiz untuk memasangkan bom dan juga menyekap Michelle, Bria, dan juga Kimbra. Sementara itu, Huggins dan Ortiz itu mendapatkan hukuman penjara selama 1 kali seumur hidup dikarenakan terlibat langsung pada kejadian ini. Nah, setelah hukuman untuk Christopher, Huggins, dan Ortiz ini ditetapkan, yang selanjutnya diadili adalah Michelle. Michelle ini kaget dong, kayak, loh, saya kan korban, kenapa saya yang mesti diadili? Kenapa saya tahu-tahu menjadi pelaku? Ternyata ya, pada saat proses interogasi, Lisa alias Fulana yang semalaman itu bertugas mengawasi sekitaran rumahnya Michelle ini mengakui bahwa dia memang terlibat dalam aksi penyekapan, pemaksaan, dan juga perampokan bank. Dia juga mengakui bahwa dialah dalang atau otak dalam seluruh rencana ini. Namun selain itu juga, dia juga bersaksi bahwa Michelle merupakan salah satu anggota dari komplotan. Lisa juga bilang kalau Michelle sebenarnya juga terlibat dalam seluruh kasus ini semuanya. Kalau diartikan lagi ya, menurut kesaksiannya Lisa,
Michelle pada dasarnya itu bukanlah korban, melainkan salah satu dari pelaku. Lisa bercerita bahwa Michelle dan Christopher awalnya itu ketemuan tuh di sebuah minimarket. Pada saat itu Michelle kayak menawarkan pekerjaan ke Christopher. Pekerjaannya itu adalah merampok bank tempat Michelle bekerja. Christopher yang memang adalah mantan kriminal, ya mau-mau aja dia menerima tawaran pekerjaan dari Michelle. Ya udah deh, mereka berdua akhirnya merekrut Huggins, Ortiz, dan juga Lisa. Pada saat sedang menyusun rencana perampokan, menurut kesaksian Lisa, Michelle dan Christopher itu sebenarnya berpacaran. Di dalam pengadilan, Michelle yang mendengar kesaksiannya Lisa itu marah besar dong. Michelle menuduh balik ke Lisa bahwa seluruh kesaksiannya Lisa tadi merupakan fitnah. Walaupun begitu, pengacaranya Lisa ini tenang aja. Pengacaranya Lisa ini bilang ke juri dan juga hakim bahwa Michelle itu bukanlah orang yang sesuci atau sejujur itu. Pengacaranya lalu membeberkan bukti dan juga seluruh sejarah kehidupannya Michelle di depan umum. Waktu itu pengacaranya Lisa bilang bahwa Michelle merupakan orang yang tidak bisa dipercaya dikarenakan Michelle banyak melakukan kebohongan di kehidupannya. Diketahui ya, Michelle ini pernah bekerja sebagai striptease di sebuah klub malam. Pengacaranya Lisa bilang kalau orang-orang yang bekerja di dunia tersebut ya lebih cenderung erat dengan dunia kriminal, kebohongan, dan juga kepalsuan. Selain itu juga diketahui Michelle pernah memasukkan CV-nya ketika dia melamar pekerjaan. Dia kayak memasukkan pengalaman kerjanya dan juga kompetensi pendidikannya supaya dia bisa diterima masuk bekerja. Bisa dibilang ya, pengacaranya Lisa ini kayak menjatuhkan kredibilitasnya Michelle. Pengacaranya Lisa ini kayak membuat narasi di depan hakim dan juga juri bahwa Michelle itu adalah seseorang yang tidak bisa dipercaya dan penuh dengan kebohongan. Michelle melawan balik. Dia mengakui bahwa dia memang pernah bekerja menjadi striptease. Dia juga mengakui bahwa dia memang pernah memasukkan CV-nya untuk melamar kerja. Tapi dia nggak merasa malu atau perlu untuk menyembunyikan itu semua. Dia melakukan itu semua karena ya tuntutan hidup. Walaupun dia pernah sempat berbohong dalam CV-nya, pada saat dia bekerja di bank ini ya, dia beneran masuk dengan jujur dan memanjat karirnya dengan bersungguh-sungguh tanpa ada kepalsuan. Nah, terjadilah debat hukum di antara Michelle dan Lisa didampingi oleh masing-masing pengacara. Singkat cerita, hasil dari persidangan Michelle versus Lisa ini adalah Michelle tidak dianggap sebagai pelaku. Juri memutuskan untuk mempercayai Michelle dan menganggap Michelle sebagai korban. Tapi di satu sisi lain yang paling mengejutkan adalah juri juga memutuskan bahwa Lisa bukanlah pelakunya. Bisa dibilang ya, juri dan hakim memutuskan kalau Lisa ini bebas dari penjara walau dalam proses investigasi dia mengakui kalau dia adalah otak dari seluruh aksi penyekapan, penyanderaan, dan juga perampokan bank. Emang ini kasus agak di luar nalar sih, cuman ya begitulah yang terjadi. So, itu adalah kasus tentang seorang ibu yang rela merampok bank demi anaknya. Gue mau berterima kasih banget buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan, karena di sana gue ngebahas kasus yang gak kalah serunya. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.